kita langsung aja sekarang ke dalam. Nah, itu ada teman saya, namanya Mas Mawan. Dan ini unitnya yang mau kita review ya. Unitnya ini. Ya. Wuling Cortez. Ya. Ini ada teman saya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Wawan. Apa kabar? Ketemu lagi ya. Ketemu lagi bersama Otomotif Channel Trend ya Mas Wawan. Ini hari ini mau kupas tuntas nih. Iya, mau kupas tuntas Wuling Cortez Mas Wawan ya. Ini tampilannya oke banget. Ini warnanya sebenarnya putih apa silver sih Mas? Ini silver. Silver ya. Tapi kalau dari kejauhan kelihatannya putih. Seperti ya? putih. Seperti Bias putih. warna Mas. Iya, betul. Kita ke bagian mesin dulu Mas Wawan ya. Boleh. Oke. Ini kita. Oh iya, Mas Wawan, yang mengenai mobil, karena sekarang Wuling tuh ada sistem mobil di bawah yang lama ditukar sama yang baru kayak itu. Iya, Bisa Mas Wawan jelasin? Ya. Nih kebetulan kita ada juga nih banner outnya. Bentar ya. Iya. Nah, seperti ini nih. Mana? Oh itu ya? Ya. Oke. Kebetulan orangnya lagi libur nih. Lagi libur orangnya. Libur mungkin ada jadwal inspeksi atau gimana ya. Oke. Nah ini teman, ya. Belimobilg.com. Ini ternyata bannernya. 1 jam aman dan nyaman. Tuh. Cukup dengan 3 langkah. Infeksi ya, kurang lebih 30 menitan lah. 30 menitan. Ya. Bisa Mas Wawan jelasin berarti Mas Wawan ya? Jadi ketika si konsumen Ha-ha. ada rencana nih yang di video sebelumnya pernah saya Betul. Simak. bahas ya, Betul. setelah saya simak, kalau ada konsumen Ha-ha. yang ada niatan mau ganti mobil lamanya nih Betul. ke brand Wuling, Brand bisa Wuling? dibawa ke Wuling Arista Cikarang. Oke. Nah, kebetulan kita saat ini sudah kerjasama sama BMG ya di mobilg.com. BMG namanya ya? Oke. Nah, ini untuk lokasi inspeksinya sebelah sini. Oke. Ini untuk inspeksinya ya? Oke. Seperti ini teman. Nah nanti mobil kalian yang mau di tuker itu dibawa ke sini. Ya. Nanti diinspeksi di sini teman. Ya. Di sini Mas Wawan ya? Iya, ini salah satunya nih. Oh salah satunya Ada yang ini. lagi diinspeksi. Oke. Kurang tahu ini kayaknya punya rekan saya nih. Rekan Mas Wawan. Iya. Ini Honda City ya? Ya. Honda City. Tahun 2003? 2013. 13? 2019. Oh, oke. 2008. 2018. Dia mau ditukar ke Kalau dari Wuling ya? Wuling Alma. Oke. Itu Kata rasa sih upgrade-nya Upgrade-nya. dari city car Heeh. ke SUV. Ke Jarang SUV. sekali ke yang MPV ya. Oke. Nih. Dia ganti sama ini nih ntar. Oh, ini oke. Mas yang Turbo ya. turbo yang warna twinkling silver. Apa? Twinkling silver. Twinkling silver. Jangan sampai salah pengucapan ya Mas ya. Nanti twinkling. Twing. Oke. Twinkling. Twinkling silver ya. Nanti bisa dibantu sama Nah, prosesnya ya. Daftar ya, mobil. daftar mobilnya. Terus kami akan melakukan inspeksi, Betul. terima penawaran kami, Nah, dan untuk langsung di sini proses penawaran update di uangnya. sini kita secara online. secara online. Iya, secara online. BMG Oh. membantu Heeh. menawarkan mobil Hmm. calon konsumen atau konsumen kita dijual ke beberapa pedagang Heeh. mokas. Mokas. Oh, oke. Mobil bekas ya. Mobil pedagang mokas ataupun beberapa rental mobil. Oh, oke. Perusahaan rental mobil. Sip, berarti jelas. Oke. Jadi Nah ini. nggak perlu khawatir nih kalau misalnya ada rencana tukar mobil lamanya. Oke. Mas Wawan, berarti kita kembali lagi ke unit tadi Wuling Cortez-nya. Wuling Cortez ya. Oke ya, itu teman ya. Kali aja kalian mau tukar mobil bisa. Nah kita kembali lagi ke Wuling Cortez. Wuling Cortez ya. Ya. Tampilannya seperti ini. Wuling Cortez. Interior. Ya. Mesinnya dulu ya, Mas. Oke. Nah, ini
Wuling Cortez seperti ini. Ya. Nah, ini sudah turbo ya Mas ya? Ini sudah turbo. Nah, seperti yang kemarin di video sebelumnya dilihat ya, untuk di penataan Wuling Montero ya, sama seperti yang mobil-mobil halayak umum ya. Betul. Nah, untuk di Wuling Cortez sendiri sudah mulai penataannya rapih ya Mas ya. Betul. Nah, yang kemarin kan ada di sebelah sini, di sini. Untuk penatapan mulai rapi itu mulai dari Cortez. Nah, penambahan di Wuling Almas, kembali nge-review lagi ya. Betul. Flashback ya. Flashback ke Almas. Ini ditambahin cover mesinnya. Cover mesin. Belum dikasih cover ya. Sistem double blower lagi. Sistemnya double blower juga sama. Double blower. Oke. Nah, Untuk jadi pendingin ya. Untuk pendinginnya dia mulai dari pakai cairan pendingin untuk di dalamnya, sama dari luar juga. Nah, dari sini pun sirkulasi udara udah cukup ya. Jadi tambahan dari luar, benar-benar ekstra tambahan. Betul. Pendinginan. Ini dengan grill grillnya bumper stylish banget ya. Stylish warna silver ya Mas ya. Silver. Ini juga sama bumpernya ya. Nah, silver. kebetulan di sini yang kita displaykan yang tipe tertinggi nih, tipe tertinggi, tipe L. Sama seperti di Almas, dia sudah ada 2 poin sensor parkir. Sensor parkir. Ya, betul. 2 poin sensor parkir. Untuk lampunya juga di sini kita udah LED projector ya. Mirip proyektor ya, keren. LED projector, jadi lebih terang pas saat bermanuver di malam hari gitu. Keren ini. Ini untuk fog lamp. Fog lampnya. Dia sebelah sini fog lampnya. Mas Awan bisa di sebelah sini ambil gambar. Wah, keren. Kasih jempol, Mas. Ini 5-nya nih, 5 berliannya. Tetap dengan ikonik kita. Iya. 5 berliannya. Ya lebih kecil ya. Lebih kecil. Mas tadi besar ya. Jadi ini Wu tuh 5 ya? Ya. Link itu berlian. Link itu berlian. Jadi 5 berlian. 5 berlian. Seakan-akan kalau para yang sudah memiliki unit Wuling ya, ya lebih berharga lah. Betul. Lebih dijaga juga. Karena setiap mobil apapun ya kalau nggak dijaga ya performanya pasti turun. Betul. Harus diistimewakan ya. Betul. Jangan hanya diambil tenaganya aja. Ini Mas, untuk fitur-fitur ini keren banget ya. Ya. Lampu stand-nya juga udah 3 Oh, kalau untuk yang 3-in-1 itu hanya yang Almas. Di Almas saja ya. Ini lampu stand ini. Untuk lampu stand dia ada di sini sama ini. Lampu stand-nya ya. Untuk di sini di L-nya ya. Untuk di L-nya. Ini stand nih. Ya, ini stand. Stand ya, Ini keren banget lampunya, mirip ini ya. Proyektor ya. Akinya masih dari Wuling ya? Aki masih tetap dari Wuling. Masih dari Wuling. Seperti ini tampilannya. Atasnya juga. Berarti kita sekarang ke interior. Ke interior. Interior, Sensor ininya Mas. Ada sistem sensor di ini juga dia. Ini udah elektrik juga. Ada sensor untuk kayak Almas. Yang 360. Belum ya. Kalau untuk di Cortez sendiri kita kamera ya masih tetap kamera mundur. Tidak ada kamera mundur. Ada kamera mundurnya. Kamera mundur. Dilengkapi 4 titik sensor. 4 titik sensor ya Mas ya? Sensor parkir. Lampunya sudah LED ya? Sudah LED. Ini ada wipernya ya. Nah, ini ada stand-nya juga ya. Iya, betul. Ya, semua di sini untuk spoiler ya. Jadi membantu nih. Nah, itu kayak sirip ikan, Mas. Nah, ya, ini antenanya udah sapin ya. Kalau misal untuk yang
Itu ya antenanya ya. Di Convero di video sebelumnya itu belum, kita lupa ya ngebahas ini, dia masih pointer ya. Kalau untuk Cortex sama Almas dia udah Safin. Oh Ya, antenanya udah itu Safin. anten. Iya. Ini udah nggak pakai di sini-sinian lagi ya, Iya. yang tarik-tarik di sini ya. Ya, betul. Oke. Nah ini ada ini Ya, juga sama ya. udah dikasih roof rail ya. Ya tetap roof railnya di sini kita sebagai aksen sih. Aksen. Aksen. Jadi ketika bermanuver dan kelihatan lebih sporty. Lebih gagah ya. Gagah. Betul. Terus ini dia udah Nah ini udah keyless entry ya. Keyless entry. Sama untuk kunci sama seperti Almas, Oke. ya, dia udah apa namanya? Ini udah startup ya. Nah ini ke bagian interiornya mas. Oke. Mas Wawan bisa jelasin? Nah, karena tadi yang di untuk apa namanya lampunya sendiri proyektor ya. Iya. Sama seperti di Almas kita ada pengaturannya Pengaturan. ada 4 ya. Dari normal 2 sampai 3. Sampai 3. Ya. Nah untuk ini untuk pengaturan lighting di sini ya. Oh lighting itu ya bisa tampilan ya? Ya tambahin atau kurang. Itu ada gambar mobilnya ya di situ ya? Ya jadi kalau misalnya untuk di Wuling sendiri, walaupun apa namanya mulai dari Convero pun sama mas. Oke. Convero. Jadi mana sih pintu yang terbuka? Oh, Sudah ada virtualnya di sini. Gambarannya mana kadang-kadang kan kalau misalkan itu merah, merah tuh kebuka ya? Ya. Saya coba buka yang ini mas. Boleh. Oke. Jadi kalau di mobil-mobil lama kan Bisa cuma tutup lampu lagi nih. Cuma lampu menandakan kalau misalnya si pintu belum rapat ya. Terkadang saling lempar-lempar mas. Nah kalau untuk di Wuling sendiri tidak ketahuan kiri kanan. Nih siapa nih, jadi nggak usah nunjuk-nunjuk lagi. Siap. Ya kalau dulu kan kadang ada nih, ada si supirnya nih. Si supirnya. Yang itu. Nah kalau di sini nggak bisa. Nggak bisa. Ini ketahuan nih siapa nih. Ini ya teman ya. Ya. Lagi kita obrolin ini. Contoh ya seperti ini. Tuh dibuka Mas Wawan. Oke. Misal kayak gini, ini kan Nah, posisi tutup ya. Yang itu ya. Ya ternyata kurang rapat. rapat. Ini mau dirapatin tuh. Nah hilang. Oke. Gitu. Canggih ini. Kita ke bagian ini mas. Apa namanya tadi tuh ini lupa. Nah ini untuk multimedia apa namanya? Monitor ya. Untuk monitornya ya. Untuk monitor Ini dia dari ukurannya Adpan ya. Gimana? Dari Adpan dia itu ya. Adpan. Wah, bukan. Produk Adpan dia ini katanya. Oh, saya sendiri belum tahu nih mas. Ya, saya baca dari itunya tadi dia dari produk Adpan, dia untuk operasionalkan semua fitur. Oh, di situ iya, informasinya. iya, makasih nih. Tambah ya. Betul, betul. Mungkin saya kurang jeli nih mas. Oke. Biar sambil di sini informasi kita. Khususnya kalau misalnya pada saat kita lagi mau parkir, itu udah ada sudutnya. Ketika belok kelihatan nih, kita untuk meluruskan kira-kira derajatnya berapa sih. Sayangnya nih anak kuncinya kita ada nih, boleh kita praktekin ya. Kunci kilasnya itu ya? Ya. Mana coba mas? Nah itu ya teman ya. Kuncinya kilas dia. Wah udah kayak motor GSX ya. Ini untuk anak kuncinya ya. Ini kalau anak kuncinya sendiri kalau misalkan posisi lagi apa namanya si baterai di sini udah mulai lemah. Kadang kan kalau misalnya kita start nih untuk mengaktifkannya ya kayak gini. Ini kita pakai ACC on aja ya. Kayak gini untuk tampilan itunya. Tampilannya ya. Tampilan MID-nya. Wah keren banget loh. Nah ini nih untuk pengaturan AC-nya ya. Cukup mewah ya. Pengaturan AC teman ya. Cukup. Yang sebelah sana? Ini untuk blowernya ya. Blowernya, oke. Itu atas yang mana? jam ya? 11.59. Sama jamnya sama kayak di Wuling Convero. Biar lebih kelihatan klasik dibaluti sama ini nih. Frame-nya. Kalau untuk di apa namanya? Dashboardnya ya? Di dashboard ininya kita kayak frame apa namanya? Kayu kayak gitu ya. Lebih ke kayu-kayuan ya, natural. Rasanya lebih keren. Klasik ya. Betul, keren banget ini. Seperti kayak gini nih ada nih cek FTP atau APH.
Bisa Oke. dilihat di sini, ini harus diaktifkan ya. Cek APT atau APH. Nah ini teman ya. Ini mobil udah on untuk mesin Ada ininya. ABS, Ah. SC juga. Nah untuk rem tangannya yang mana ini mas? Rem tangannya ini. Wah simpel banget Oke, rem tangannya. ya. Mana ini? Gitu. Oh itu ya P ya, parkir ya. Tuh P. Nah. Oke. Oke, ini akhirnya sudah mulai Ah. Oke. Nah, beberapa Ini kalau nyalain mobilnya gimana mas? nah nyalainnya Heeh. cukup diinjak rem aja mas. Injak rem aja? Injak rem di sini muncul nyala nih indikator hijau ya. Heeh. Tinggal dipencet aja. Gitu. Oh, oke nyalain mobil di situ ya? Ya. Oke. Bentar mas, saya sebelah sana mas. Enak. Nah ini teman, Nah, ya ini buat console box-nya. buat beginiannya ya. Ya. Jadi buat sebelah sini Ini buat Ya. kontras ya. bisa diangkat mas. Bisa. Oh, Ini console oke. box-nya ya. Console box ya. jadi Sini dompet apa console segala macam ya. Tas kecil ya. Sayangnya nih posisi lagi terang nih mas. Heeh. Ini kalau misalnya posisinya nggak terang, Heeh. kita bisa lihat nih. Nah dari samping nyala ini? sini ini nyala nih. Oh, kayak motor ini. Motor pulsar dulu. Pulsar. Ya. Heeh. Ini jadi ketika misal Mobil gelap ini nyala mobil terang-terang. gelap, nih ini nih. Ini Ini apa, nih, P LED giniannya. ya, iya. Nyala. LED ya. Nah, Ini di aja sini nyala, Mas. Kayak gini ya. sama. Sama juga Iya, ya. di Oke. sini. Jadi menambah apa namanya? Ya kalau misalkan kita ada jatuh nih atau ya kadang-kadang kalau misal lagi berkendara ada Heeh. entah itu tiket kah apakah jatuh. Heeh. Di sini sama ada lampunya juga. Ada lampu juga di bawah. Sayangnya Sayangnya ini lagi posisinya terang. lagi terang nih. Oke. Tuh. Kondisi sekarang lagi terang nih. Nah, ini kalau sandaran begini enak banget nih tangan tuh. Ya kan? Nih sama untuk di si pengemudi juga sama. Dia udah dikasih balutan Nah, ini ya, soft touch ya. kayak giniannya. Setiap ininya. Ya, teman ya. Ini Wuling Cortez. Cortez. Nah, untuk cooling Cortez sendiri sama udah turbo ya, Mas ya? Udah turbo, mesinnya turbo, 1500 plus turbo charge. turbocharge. Tadi kembali lagi ke nyalain mesin, cuman ini doang, Mas. Ya. Nyalain mesin. Jadi injak pedal Injak rem, pedal rem, udah indikator hijau. indikator hijau. Nyalain. Nah, kebetulan akinya nih, Mas. Akinya sekarang. Oke. Ya. Ini di sini kuncinya, teman. Iya, di situ. Untuk nyalain mobilnya sama injak rem. Rem yang ini ya, Mas ya? Ya, ini yang rem. Rem. Nah, ini apa namanya CVT ya. CVT. Dibilang Bisa matic, lebih bisa- itu lebih pemilihannya orang tuh bilangnya matic ya. Matic. Nah, kalau matic sih sebenarnya sih lebih dari transmisi. Kalau transmisi kita CVT bukan matic ya. Karena ada mode manual. Dari Mode sini ya. manualnya. Oke. Mas Wawan, Ya. ini yang ini Nah, ini buat sandaran. oh, sandaran ini. aja. Oke. Itu rem ya? Ini rem, Rem, ini gas, Gas, ini rem. rem. Nah, ini mobil ini dengar-dengar ada sunroofnya, Mas Wawan. Nah, Ya. sayangnya nih, ya kalau misalkan, nah, Nah, ini buat di itunya ya, ini sunroofnya ya. sunroofnya. Jadi menurut saya ya dengan harga 200 jutaan ya, Harganya 200 juta ini. 200 jutaan. Harga Ya, lebih 200 juta. tepatnya untuk yang tipe tertinggi ini. Ini tipe tertinggi. Kisaran 284. 284. Coba sebentar ya, nanti coba saya Ya, cek lagi. oke. Soalnya Sekitar kan 200. takut ada On roadnya beda-beda, update-nya ya. Oke. Nanti Sekitar 280-an. saya infoin salah lagi. Oke. Nanti di komentar. Ya, ini sunroofnya ya, teman ya. Iya. Jadi bisa kalian lihat, kalian bisa terawang-terawang ke atas sana tuh. Ya, keren ini. Bisa manual, bisa elektrik ya Mas Wawan ya. Ya, kalau untuk ini Nah, manual sih. Kalau manual. elektriknya sendiri ini di sini nih Mas nih. Oke. Untuk apa namanya? Untuk pengoperasionalnya. Nah, Oh, ini bisa bolong nih. ya. Oh, ini yang bisa Cortez kebuka. juga sama? Ini Cortez. Apa- Kalau untuk Convero belum. Bukan yang yang Almas? Almas sama. Oh, maksudnya Kalau Almas elektrik lebih. tuh. Kalau yang Almas lebih apa namanya? Lebih luas. Nah, teman. Ini kita keluar nih dari ini. Dari kepala mobilnya nih. Ya. Ya, nggak disaranin kalau lagi di jalan raya atau di tol ya. Jangan. Nanti Kalau di Ragunan sih boleh. boleh. Buka.
Jadi Taman Safari buka, ntar ada yang masuk macan. Ya, Jangan. jangan dibuka pas saat lagi ada macannya, Mas. Oke, betul betul. Ini bisa dibuka ini atasnya ya. Jadi kalau bisa lagi jalan bisa ngelihat bulan ya. Iya, jadi Terang kalau bulan, misalkan ya. lagi jalan-jalan nih, Heeh. kalau yang masih single ya, Heeh. yang masih pacaran, jalan-jalan pakai mobil ini di arah puncak, malam hari enak nih pemandangannya. Apalagi Pemandangannya. yang Almas, apalagi lebih luas ya. Ke belakang. Ke belakang. Heeh. Dia dilengkapi apa sunroofnya. Sunroof with panoramik ya. Oke, ini saya buka ya Mas. Boleh. Oh, ini seperti ini. Sunroofnya ya. Ini kaca ya. Vanity sun visor. Nah, kacanya. Oke. Sama hanya kayak Almas ya. Sama jadi kalau seperti Almas. misalnya si Masnya nih Kacamata. ada kacamata mau ditaro nggak usah naro kalau di bawah. sini di konsul box takutnya ketindih apa nah itu buku dokumen atau apa ataupun misalkan barang-barang yang berharga ya atau dompet takutnya lagi di jalan goncangan cukup kuat ya ntar patah atau gimana masukin di sini Taruh situ ya teman ya. Lebih itu bisa jadi apa ruangan rahasia Mas. Ruangan rahasia betul Mas. Ini tempat ininya juga gini ya Mas, sebagian sana sama sini terpisah ya? Ya terpisah. Terpisah teman tuh. Ya. Yang terpisah. Jadi kaki saya sama kaki Mas Wawan kehalang tuh. Physical distancing. Physical distancing. Iya betul betul. Iya. Bukan muhrim ya? Ya bukan muhrim. Jadi kalau misalnya lagi pacaran. Bahasa Arabnya physical distancing tuh bahasa Arabnya bukan muhrim Mas. Oh apa tuh? Iya bukan muhrim. Bukan muhrim ya? Iya benar. Nah kita ke bagian atas. Ini ada biru-biru Mas. Nah ini biru nih. Ya dari sananya ini ya? Ya dari sana langsung ya Mas ya. Nah ini tampilan ini yang uniknya keren. Di sini yang titik-titik di sini ya ini ada sensor. Sensor ini? Ya sensor. Ya boleh dibilang ya Mas ya. Kalau untuk fitur-fitur titik-titik ini ya ini nih ya, teman ya. Untuk sensornya sendiri nanti coba saya tunjukkan pas saat di eksterior aja ya. Nah nanti itu. Nah ini sensor ini. Ya sensornya ada di sebelah sini ya sama kayak semacam ya kalau misalnya di remote seperti kayak ada tonjolan gitu Mas. Gitu. Nah ini kacanya bisa dilihat dari sini nih. Bisa. Enggak nih kacanya ada bayang-bayangnya dia tuh. Jadi kayak ada garis-garis banyaknya. Ini tuh, dari sini kelihatan. Ya jadi kalau misalkan ada cahaya dari belakang itu terhitungnya nggak langsung si cahaya nggak 100% ke kita. Ke kita betul. Apa ya? Fiturnya saya lupa nih Mas. Enggak ini dari sini kelihatan ada garis-garisnya dia. Keren tuh. Enggak seperti kaca biasanya. Masalah dari sebelah sana ada. Oke. Tuh, lihat ada garis-garisnya. Iya, betul. Ya kan? Keren ini. Semua fiturnya pokoknya canggih ini. Ya, dari Wuling. Sama kalau misalnya kita sayangnya nih lagi aktif nih ya. Lama PSBB sih Mas. Betul. Jadi baru dimasukin sini, sempat kita cas dulu akinya. Betul. Ini bagian kita depan. Kita ada fitur. Kalau misalkan sebelah sih fitur apa? Fatigue warning. Jadi kalau misalnya kita ada bisa setting mulai dari nonaktif sampai 4 jam ya. 4 jam. 4 jam. Oke. 4 jam maksimal itu 4 jam. Karena kan standarnya kalau kita berkemudi itu 3 jam sekali kita istirahat. Betul tidak Mas? Betul. Jadi kalau misalnya kita ada jalan rute jauh. Kayak misalkan nih kita pulang pergi dari PP dari Jakarta ke Jawa. Jawa. Kalau misalnya terus dihantam kan, riskan ngerinya nanti. Apalagi ya di jalan kita ya banyak yang terjal mulai dari turunan, naikan, gitu. Pas belokan, tikungannya juga tajam banget. Nah, di sini kita ada juga sayangnya. Mungkin lain waktu ya. Lain waktu kita review lagi. Perihal fitur-fiturnya ya. Jamnya jam klasik nih. Nah, jam klasik nih untuk pengaturannya jamnya. Nih pengaturannya sini nih. Dari Rolex ya Mas ya. Oke. Nah ini ke bagian belakang kita. Nah, bagian belakang. Lupa sebelah sini ada lagi tuh. Oh ini. Nah, ini untuk kecasnya nih. Oh iya. Nah, ini untuk apa namanya
kabel data buat ngecas, ini buat apanya, aux-nya ya. Aux. Kalau misalnya mau dengerin lagu dari handphone, pakai kabel data ya. Nah, kalau misalnya upgrade nih, kalau misalnya dari brand Wuling ada yang beli dulunya Convero, dia udah punya power outletnya, bisa dimasukin sini Mas. Oh ya, sama aja ya, sama power outlet aja. Nah, kalau untuk di Cortez sendiri, untuk tipe tertinggi di setiap barisan ada, semua ada mobil Wuling, semua mobil Wuling, Convero sampai Cortez itu. Kalau untuk tipe tertinggi dia sampai ada tempat ngecas seperti ini, tiap baris ada ya power outlet, namanya phone USB-nya. Phone USB. Ini untuk seating belakangnya. Nah, kebetulan ada tempat duduk, ada tempat tangannya. Captain seat ya. Jadi enak banget nih. Betul. Kalau misalnya buat duduk di barisan kedua. Oke. Ini kita di bagian barisan kedua. Ini kayak Alphard ya? Iya betul. Kayak Alphard, ada giniannya ya. Oke. Seperti ini. Nah ini untuk pengaturan AC atau keep blowernya ya. Blower. Iya. Iya udah digital juga. Nah yang tadi saya bilang nih, phone USB-nya. Ya di sini. Ini untuk console box-nya juga nih ya. Kalau misalnya buat taruh HP berarti. Taruh handphone. Nah, kalau misalnya bisa ditaruh sini atau bisa di sini. Kalau di sini kan ngeri sambil ngecas. Ya bisa sambil ngecas. Kalau sambil ngecas bisa ke sini juga. Biar lebih aman. Gitu. Oke, untuk fitur-fitur samping ini. Nah, ini untuk speakernya ya. Kita ada 4 poin nih. Ya, 1 2 3 4. Gitu. 1 2 3 4 untuk speaker ya. Sama di setiap pintu kita ada tempat botol ya, pocket ya, pocket botol. Jadi kalau misalnya kita lagi bepergian bisa cukup nih bawa persediaan air minum di setiap jendela. Di setiap jendela. Ini kalau di belakang gimana ya, karena masih bisa di sini. Ada belakang itu juga. Di belakang ada di sini nih. USB lagi ini. Ya, USB. Jadi ya. Di setiap baris ada. Ada USB. Ya. Ini buat minuman. Ya, buat minuman. Nah ini tempat duduknya dia ada seat belt lagi ya. Sama seat belt. Sama ya. Kalau untuk solusi tidak hanya di Cortez sama Almas, untuk di Convero pun sama. Dia udah ada Isofix juga. Kalau misalnya ada penumpang yang masih punya dede bayi ya, itu bisa ditambahkan di sini kursi itunya, kursi bayi yang biar nanti di sini dia. Nanti kepalanya di sini ya. Karena kan kalau sesuai anjuran atau aturan pemerintah tidak boleh bawa anak di depan. Karena kenapa? Amit-amit Mas, ketika kita lagi ada benturan keras dari depan, airbagnya pecah, nanti yang ada bukannya kita menyelamatkan, malah anak kita yang kena. Buat tameng kita malahan ya. Iya. Kebalik. Oke. Ya seperti ini AC Mas ya. Nah ini untuk AC udah double AC, juga ya. Double juga. Ini untuk baris kedua. Baris ketiga. Oke. Seperti ini ya. Ini Wuling Cortez ya, tempat duduknya keren banget tuh. Wah. Oke. Sama untuk central lock masih tetap di sini ya, sama kayak di Almas ya. Central lock. Masih ada di situ. Ada di sebelah sini ya central locknya. Nah, untuk nanti kita bahas sedikit ya untuk tombol-tombol yang ada. Yang itu. Oke. Yuk kita pindah tempat. Seperti ini ya teman ya, dari Wuling Cortez sudah kilas dia ya. Ini untuk ringnya kita pakai ring 16 ya. Ring 16, mereknya Goodyear ya bannya. Goodyear. Lubang ininya 5 ya, lubang bautnya. Iya, 5. Lubang baut 5. Ini cakram depan belakang. Cakram depan belakang. Oke. Ringnya juga ya. Ringnya 16.
ringnya ring 16. Cakram ABS pula. Iya. Mantap. Gak lupa mas, Ya. kita udah pakai TPMS juga. Apa tuh? TPMS jadi untuk mengukur, kita ada sistem menampilkan tekanan bahan, suhu tekanan bahan. Ban ada di monitor. Ada. Oh, oke. Sayangnya nanti deh sambil Siap. kita review apa namanya fitur-fitur yang Fitur-fitur lebih lanjut ya. soalnya yang tadi saya bilang mas. Saya kesini nih. Oke. Nah ini namanya sensor untuk wiper atau auto wipernya. Auto wiper. Nah, jadi kalau misalkan kita aktifkan auto wipernya, ketika kita bermanuver, hujan nih rintik-rintik. Dan kayak nyanyi aja nih, hujan rintik-rintik ya mas. Ini otomatis nyapu ya. Nyapu. Gitu. Oke. Sama kita juga untuk guling Cortez ini Nggak perlu ditambah on off-nya, nggak perlu. ada juga? di tuasnya. Oke. Apa namanya? Nah, Selain auto wiper, sini kan ada auto lamp-nya. Apa sih auto lamp? Jadi kalau kita lagi bermanuver masuk ke terowongan, secara otomatis lampu nyala nih mas. oh oke. Jakarta kan banyak flyover yang kolong. Nah, gitu. Oh itu. Kalau misalnya kita sengaja kadang-kadang ya harus terus nyalain. Boros juga ke aku mas. Oke. Makanya untuk di Wuling Cortez diadakan Sistem otomatis. fitur sistem otomatis. Otomatis. Jadi mulai dari wiper sama lampu kita sistem otomatis. Siap. Kita ke. Nah yang tadi ya. Nah ini mas. Apa? Kalau mobil kita bisa lihat ya mobil ya. Kalau menurut saya ya, saya sendiri. Kadang ininya jarang yang sinkron loh. Tapi dengan ada fitur begini, ini ya. Bumper ini apa ini ya? Bumper gini ya. Bumper gini. Jadi kelihatan ini tuh lebih ini. Coba deh kalau masawan mobil lewat ya, mobil apapun. Lihat deh ininya. Kadang ada yang sama, ada yang lingkaran ininya loh. Ininya. Oh iya iya. Iya. Lingkaran itunya nih. Tapi ini bagus nih, ada listnya ya. Ada listnya. Betul. Keren. Sama sih kalau saya perhatikan untuk di setiap unit Wuling sudah dikasih kayak gini. Ada Jadi itunya ya? Lebih rapi, kelihatan. Jadi ketika ada cipratan air itu nggak masuk ke Oke. Tadi Ini saya ada covernya ya, Iya. teman. Maksudnya tadi. nah ini Tuh. loh yang tadi kelupaan nih mas, Kelewat tadi. lewat ya. Nah ini beberapa itunya untuk tombol ini nggak perlu dijelasin ya, pasti Oke. udah pada paham semua, udah pada pinter nih. Nah ini untuk central locknya ya, Central di lock. sini. Ini untuk pengaturan apa spionnya. Nah, untuk spion kiri Ya. kanan atau mau dilipat ya. Kalau mau dilipat gitu. Nah, sayangnya Nggak nyala. jadi nggak nyala ya. Heeh. Nah, ini kalau misalkan apa sama kita untuk kacanya dia udah otomatis, jadi sudut pandang yang mau diarahkan kan, kalau misalkan mobil lain kita harus buka dulu jendela, kacanya kita turunin dulu, putar sana putar sini, nggak usah langsung dari dalam. ada dari dalam sini. Sama Almas juga ada. Terus pintu kebuka ketutup ada juga ya. Kalau pintu kebuka Gimana? ada sensor pintu seperti si Cortez tadi, seperti Convero, ada pintu kalau kebuka ketahuan di situ. Sama Ya. Sama. Ada sistem kayak gitunya. Kalau untuk yang Convero dia untuk MID-nya masih monokrom. Monokrom. Sama untuk yang di bawahnya pun kita di sini masih monokrom juga. Monokrom juga. Yang tipe C sama tipe S. Tipe S. Yang tipe S-nya nanti deh lain waktu. Kita Karena review lagi. Cukup ya apa namanya, dengan budget yang ya setiap orang masih punya lah. Betul. Mau upgrade tapi lihat di kantong. Siap. Ini tampilannya ya. Tampilan dari Wuling Cortez seperti ini teman. Wuling Cortez. Juga ya. Ada listnya. Sini. Tipe tertinggi. Ciri khasnya nih mas. Ciri khasnya. Dia pasti udah ada discrum di sini. Discrumnya ya. Handle pintunya. Oke. Keren ini. Ya. Nah terus ini untuk bagian ininya, kaca-kacanya ya. Kacanya masih belum ribbon ya mas ya. Masih standar ya. Standar. Oke. Ini tampilannya.
sayang tadi belum buka. Kamera ya tadi ya. Udah ada kamera mundur ya Mas ya. Ya, udah ada kamera mundur. Tampilan seperti ini. Jadi Wuling. Ya teman ya. Mas Wawan, terima kasih banyak untuk review dari Wuling Cortez kali ini. Sudah berbagi informasi ya. Nanti saya cantumin nomor kontak dari Boleh. Mas Wawan. Siapa tahu ada yang bertanya OTR, siapa tahu ada di daerah dari luar Pulau Jawa, nanti saya kasih info OTR-nya berapa. Oke, betul. Ya. Ya teman ya, ini Wuling Cortez sudah review dengan Mas Wawan dari Wuling Motor ya. Jadi kalian yang belum subscribe, like dan juga komen, jangan lupa untuk subscribe video ini agar video ini lebih menampilkan yang lebih menarik lagi ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih Mas Wawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.